Oke, kita akan mulai tentang spiritual warfare. Tolong Windy Manik bacakan Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berjubah jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan, untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisainya, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah. Oke, jadi Paulus memberikan satu nilai realita mengenai peperangan rohani, yaitu suatu perjuangan di mana kita bisa mempertahankan iman kita dengan benar di tengah-tengah zaman yang mungkin bisa merusak iman, ya. Peperangan rohani adalah hal mutlak yang harus kita hadapi. Dengan saudara, segala sesuatu yang terjadi di dalam alam jasmani itu terjadi dulu dalam alam rohani kita, ya. Jika dalam alam rohani kita menang melawan iblis, maka dalam alam nyata kita akan maka alam nyata berkat janji Tuhan semakin optimal, nyata dalam hidup kita. Demikian sebaliknya, jika kalah dalam alam roh, maka kehidupan jasmani kita juga akan berantakan, saudara. Ya, istilah peperangan rohani sering didengar dan sering diserukan untuk dilakukan. Ya, Anda bisa mencatat nanti poin-poin yang Anda menarik, Anda nanti bisa bertanya, dan yang paling penting supaya Anda bisa mempertajam pengertian Anda, ya. Istilah peperangan rohani sering didengar dan sering diserukan untuk dilakukan. Tapi apakah peperangan rohani yang pernah dilakukan sudah benar atau efektif, gitu lah, ya? Apakah harus 2 keliling gitu, ya? Saya dulu sering ikut peperangan rohani, kita 2 keliling kota Medan, naik mobil 2 jam, ya kan? Keliling berapa jam gitu, ya. Dulu waktu kuliah di kampus juga 2 keliling bersama teman-teman gitu. Bahkan banyak sekali ada orang dulu keliling sampai keliling Danau Toba gitu, ya. Kemana-mana segala macam gitu. Ya, itu sering yang dulu saya pernah pengertiannya dan diajarkan gitu loh. Apakah ini efektif gitu, saudara? Apakah harus 2 keliling, ya, ke tempat-tempat tertentu menengking iblis agar dia pergi gitu? Bukankah iblis sudah kalah? Dan dimanapun orang beriman ada, di mana orang beriman hadir, otomatis iblis sudah pasti pergi, saudara. Dan jika 2 keliling dan menengking roh jahat di tempat tertentu harus dilakukan, dasar firmannya apa? Apa dasar firmannya 2 keliling gitu loh? Bukankah doa orang benar jika yakin didoakan besar kuasanya? Kenapa tidak berdoa dari kamar tidur kita saja? Ya, ya. Yang pertama yang harus kita yakin benar pahami adalah pahami siapa kita, siapa Tuhan kita, siapa kita, dan siapa lawan kita. Yang pertama, Tuhan kita Yesus Kristus yang Maha Kuasa dan mengasihi kita dan telah mati dan menyelamatkan dan menjadikan kita anaknya. Dan lawan kita, si iblis yang bodoh dan sudah dimandulkan kuasanya, telah dikalahkan Tuhan Yesus dikalahkan Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus keadaan kita dipulihkan, kembali menjadi segambar dengan Allah, saudara, ya. Dengan kemudian mengatasi
Setelah kita dipulihkan, maka kualitas kita mengatasi semua makhluk ciptaan Tuhan, termasuk malaikat, apalagi si iblis yang bodoh itu. Jadi harus paham dulu, kita anak Allah, Tuhan kita hebat dan iblis sudah kalah. Ya, buat orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, iblis sudah kalah dan dia tidak bisa menyentuh kita. Anda dan saya tidak bisa diguna-guna, nggak bisa ditenung, nggak bisa disantet dan segala macamnya. Kalau kita udah sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, ya, kita harus paham benar. Ya, karena kenyataannya banyak sekali orang Kristen yang masih takut sama namanya hantu, saudara. Ya, ada masih menganggap setan itu hebat gitu loh ya. Kita harus berhati-hati. Ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Ya, saya pernah dengar seorang pendeta hamba Tuhan yang kami pernah undang pelayanan beberapa kali, dan sambil ngobrol-ngobrol cerita, kemarin dulu pernah saya bertarung dengan iblis katanya. Iblis itu datang, dia masuk ke ruang tamu, saya tengking, dia lari ke lantai 2. Di lantai 2 itu meja bergoncang-goncang, saya tengking, dia lari ke lantai 3. Dan akhirnya dia pergi. Katanya. Saya sederhana tanya begini, kok bisa iblis macam-macam di rumah Bapak? Saya bilang lah, nggak bisa jawab dia. Karena di mana orang beriman, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Di mana ada orang benar, di situ ada Tuhan. Kok bisa iblis macam-macam? Kecuali kita nggak tahu. Kita nggak paham iblis sudah kalah. Dia memang penipu, saudara ya. Jadi yang pertama, paham posisinya. Ada 3 jenis orang yang mengenai kuasa-kuasa kegelapan ini. Ya, yang pertama dia tahu iblis itu ada. Kemudian dia ketakutan, bolak-balik dia ketakutan. Ada yang kedua, yang iblis itu nggak ada sama sekali katanya. Saya begitu suatu saat ketemu, ketakutan dia bahkan lebih parah dari orang yang sebelumnya. Yang ketiga, itu orang-orang benar. Dia tahu iblis ada, dan dia tahu iblis sudah kalah, dan dia tahu bersama Tuhan kita mampu mengalahkan semua roh-roh jahat. Yang pertama tadi, tahu dulu posisi kita. Kemudian yang kedua, saudara, bersiagalah setiap saat. Kenapa? Karena peperangan rohani terjadi setiap hari. Mengapa? Why every day? Karena Tuhan memberkati dan mengurapi kita setiap hari. Untuk dapat menikmati kebaikan Tuhan dan untuk dapat menjalankan tugas dari Tuhan. Dan iblis tugasnya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, iblis tugasnya menggagalkan rencana itu. Tuhan memberkati Windy setiap hari, Petrus, saya, Josephine setiap hari. Tapi iblis berusaha mencuri supaya berkat itu nggak nyampe. Supaya berkat itu berkurang, kalau perlu minus. Supaya rencana Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kita digagalkannya. Yohanes 10 ayat 10 kan? Aku datang memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan, kata Yesus. Tetapi iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pernah baca ayat itu, saudara? Coba Petrus bacakan dulu Yohanes 10 ayat 10. Petrus. Halo, bro. Halo. Nah, 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan hidup mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Jelas ya. Tiap hari iblis mau mencuri berkat itu. Jadi kapan? Setiap saat. Kemudian, mengapa Tuhan izinkan peperangan rohani terjadi gitu loh? Ada yang bisa jawab? Kenapa, saudara? Ya, jawabannya sederhana, untuk melatih otot iman kita.
agar semakin kuat, agar mampu menerima berkat yang lebih besar dan mampu melakukan pekerjaan yang lebih besar. Amin. Karena Allah kita adalah pahlawan perang dan dia melatih kita menjadi prajuritnya yang tangguh. Tolong Windy bacakan Keluaran 15 ayat 3. Keluaran 15 ayat 3. Keluaran 15 ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Jelas, Tuhan itu pahlawan perang. Dan kita, Bapak kita itu pahlawan perang. Dia melatih kita menjadi pasukan perang, saudara. Kalau ada perang, habis perang apa? Menjarah kekayaan perang. Orang yang memenangkan perang akan menjarah berkat. Orang yang melakukan peperangan dan memenangkannya semakin diberkati, saudara. Ayat kedua, Ibrani 12 ayat 5 sampai 8. Tolong Petrus baca. Ibrani 12 atau Josephine bisa baca Ibrani 12 5 sampai 8 Sebentar ya, Ibrani 12. ayat 5 sampai 8. Ibrani itu. Bentar ya. Ibrani 12 5 sampai 8. Sorry. Masing-masing juga buka ya biar semakin paham kita ya. 12 ayat 5 ya. Sampai 8. Oke. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Yes, jadi jelas peperangan rohani itu terjadi karena apa? Harus perang rohani Tuhan setiap hari. Welcome Mona Lisa, ya. Karena Tuhan mau melatih kita. Kita ini adalah pasukan perang. Kita adalah anak raja bermental prajurit. Ya, jangan salah paham. Mau enaknya, oh aku anak Tuhan, aku diberkati, enak-enak aku sudah diampuni, aku nanti masuk sorga, hidup diberkati. Akhirnya banyak orang salah persepsi imannya jadi seperti orang Kristen kebablasan. Aku kan anak raja, aku anak Tuhan. Jangan lupa kita anak raja bermental prajurit. Raja kita itu pahlawan perang, Bapak kita pahlawan perang, kita dilatih untuk menjadi pahlawan perang. Dan yang ketiga, apalagi yang perlu harus diperhatikan? Zona perang rohani itu di mana, saudara? Ini masih banyak sekali orang salah persepsi, makanya banyak, oh di sana ada roh-roh jahat terlalu kuat, mari kita ke sana, kita tengking, ya kan? Pergi ke utara, pergi ke timur, pergi ke selatan gitu loh ya. Benar nggak di situ ada ya? Bisa saja ada di situ. Tapi masalahnya dia juga menyerang kita gitu loh. Bagaimana dia menyerang kita? Di mana sih zona perang rohani ya? Dengar baik, iblis sudah kalah dan tidak bisa menyerang orang beriman secara langsung. Sekali lagi iblis sudah kalah dan tidak bisa menyerang orang beriman secara langsung. Tapi dia masih bisa menyerang secara tidak langsung, yaitu dengan apa? Tipu muslihat. Sama-sama kita katakan tipu muslihat, 2, 3 ya. Tipu muslihat. Ya, dalam setiap orang beriman ada Roh Kudus, artinya di mana ada Roh Kudus di situ ada hadirat Tuhan dan iblis tidak bisa mendekat. Oleh karena itu dia menyerang dari jarak jauh. Seperti ayat tadi, dengan panah api si jahat. Dari jauh dilesatkannya panah itu, nempel nggak di kita gitu ya. Tipuan dapat dikalahkan dengan kebenaran. Dan ini semua berada dalam pikiran kita.
Katakan pikiran kita, 2, 3 ya. Pikiran Pikir kita. kita. Peperangan rohani itu di pikiran kita. Ya. Pikiran melingkupi logika dan hati nurani, saudara. Ya. Ya, hati kita di mana? Hati nurani di mana, saudara? Di sini atau di sini? Di kepala atau di sini? Hati di sini, dekat jantung. Kepala. Hatiku berkata. Di mana? Hati mana di mana? Kepala. Di kepala. Hatiku berkata, kata. Itu yang bisa hati nurani. Percaya nggak hati itu di sini? Hati yang adalah jati diri Anda itu. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada, kata itu. Hati itu di mana posisinya? Di sini, di kepala, bukan di sini. Buktinya apa? Hati nurani itu bicara jati diri. Di pikiran itu ada logika dan hati nurani. Logika tentang, ya tahulah arti logika ya, tentang benar salah. Nurani itu jati diri kita yang terdalam. Hati nurani itu adalah jati dirinya kita masing-masing. Hati nurani Mona itu ya Mona. Hati nurani Windy ya itu Windy. Apa bagian tubuh yang nggak bisa diganti? Yang tidak bisa ditransplantasi, saudara? Mata, ada yang bisa transplantasi mata ya kan? Kalau kita bilang hati yang di sini, banyak orang cangkok hati. Betul? Cangkok jantung. Satu-satunya yang nggak pernah dicangkok apa? Otak. Ya, ada pernah dicari transplantasi otak? Nggak ada. Transplantasi jantung banyak, saudara ya. Jadi hati nurani di sini. Jadi diri Frans itu di sini. Makanya kita perlu jaga pikiran kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, ya. Hanya satu yang nggak bisa digantikan, otak. Begitu batang otak rusak, matilah bentar lagi orangnya. Karena otak perintahnya ya. Firman Tuhan juga mengatakan betapa pentingnya menjaga dan memperbarui hati kita. Amsal 4:23 tolong Mona Lisa bacakan. Amsal 4:23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yes, jadi jagalah hatimu. Pegang kepala kita bilang, jagalah hatimu. Ini, ya, jagalah hatimu. Bukan hati yang di sini. Kalau hati ini minum alkohol leper ya kan. Kayak mana jaga hati di sini? Hati lemah, bukan. Jagalah hatimu. Kemudian Roma 12 ayat 2. Windy bacakan lagi, kembali ke Windy lagi. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jadi hati dan pikiran kita harus dijaga. Kemudian harus diperbaharui. Iman kita harus makin hari makin kuat. Karakter kita harus makin hari makin baik. Ya, jangan waktu kecil pelayanan udah dewasa goodbye pelayanan ya kan. Udah tua hasta la vista bye bye pelayanan kan gitu. Ya kita bersyukur dari muda udah kenal Tuhan. Tiba-tiba nanti udah dewasa lupa sama Tuhan. Yang paling sedihnya di hari tua. Banyak orang udah tua dulu baru bertobat. Ternyata orang banyak udah tua adalah capek kali pelayanan, gak usah pelayanan. Tetaplah kita jaga hati gitu loh. Ya, makin hari harus makin baik. Jika Petrus sekarang sudah baik, sudah jadi berkat, besok harus lebih jadi berkat. Itu namanya bertumbuh ya. Saya satu contoh buktikan, satu kesaksian ya. Suatu saat yang lalu salah satu klien retainer kantor kami yang berdomisili di Padang
meminta agar kami memberikan tiket untuk anaknya. Anaknya lulus di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Dia sudah bercerai dengan istrinya dan anaknya itu tinggal sama istrinya di Medan. Jadi dia dibelikan tiket supaya sudah ada pertemuan. Dia bilang nanti jadi mintanya lah tiket sama bapaknya. Dulu beli tiket gak kayak sekarang, ya dikirim bisa pakai smartphone, dulu belum ada smartphone, ya belilah. Udah ada persyaratan, kasih tiket, supaya sudah ada mereka ada komunikasi. Tiketnya harus dari Medan Jakarta, tidak boleh transit Padang, kata mantan istrinya, kan gitu ya. Rupanya dia kan dari rindu sama anaknya, mulai dia transit sebentar ya kan, 2-3 jam jumpa dulu. Mantan istrinya tak sur jumpa pula sama istri baru. Dapatlah kami tugas, nah jemputlah anak klien kita itu, tunjukkan tiketnya, nggak usah bilang-bilang transit Padang, katanya kayak gitu ya. Namanya ikut bos lah ya kan, zaman dulu saya masih magang, ada sama senior saya lah. Begitu sampai saat anaknya perempuan, berharaplah kami tak jumpa sama mamanya, langsung sama anaknya. Apa yang terjadi, jumpalah sama mamanya. Langsung kami kenalkan diri. Pertanyaannya gini, mana tiketnya? Katanya. Tunjukkanlah tiketnya. Tikret. Medan, Jakarta, transit Padang. Ngamuk-ngamuk. Udah. Saya kan itu masih anak magang, saya diam aja. Tapi saya ngerti, yang bikin ibu ini emosi, ini adalah tipuan iblis. Karena yang kami lakukan pun nggak ada salah kok. Masa dilarang bapak jumpa sama anaknya, bukan tinggal 15 hari di Padang, cuman transit loh brother and sister. Ya, saya turun di Padang, makanlah mungkin dia sate Padang, ya kan. Entah yang semua yang berbau keripik Padang misalnya, masa nggak boleh kan gitu. Jadi senior saya yang menjelaskan, saya doa dari belakang, saya dalam hati. Saya tahu ini iblis sedang tipu dia. Saya bilang ini, di dalam nama Tuhan Yesus, segala tipuan iblis yang membuat ibu ini galau, marah, aku ikat, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Pergi. Nggak sampai 10 menit ibu itu reda marahnya. Set. Dari yang dia ngamuk-ngamuk, dia bilang, saya udah nggak dengar lagi apa yang dibilang senior saya, namanya anak magang, ikut aja lah ya kan. Tapi saya doa, ibu itu tenang. Kami jemput dulu, bandara masih Polonia. Dari Medan Baru kami antar Polonia, tugas selesai. Kami dapat bayaran, cair gitu saudara ya. Itu contohnya tadi. Itu dalam pikiran, dalam dia di alam peperangan melawan roh jahat ya. Kemudian yang sekarang kita masuk ke dalam how. Bagaimana cara memenangkan peperangan rohani? Ya, tadi kita sudah jelas, banyak orang peperangan rohani pergi sana keliling. Saya pernah tanya, apa sih dasar ayatnya doa keliling? Oh, dibilangnya bagaimana dulu bangsa Israel dapat perintah Tuhan mengelilingi tembok Jericho 7 kali dan tembok Jericho runtuh. Saya bilang, jadi sekarang berarti kan kalau doa keliling ada perintah Tuhan kan? Ada nggak perintah Tuhan itu suruh kita mengelilingi kota Medan, kota Binjai, kota Tembung, kota Pak Barat, misalnya Sidikalang, gitu kan? Saya bilang iblis sudah kalah. Kenapa nggak berdoa dari kamar? Kenapa saya harus doa keliling ke Pak Barat? Bagus aku di kamarku, ya kan? Aku tengki segala roh-roh jadi Pak Barat gitu loh ya kan? Orang doanya sama, nggak efektif gitu loh. Kita harus tahu, jangan tahu kami udah doa keliling, udah terlalu banyak saya ikut doa keliling. Ada dari Jakarta keliling Danau Toba naik speedboat ya kan? Entah setan yang mana pergi pun aku nggak tahu saudara ya kan? Kita makin pergi kita nggak tahu awak. Ya, sekarang bagaimana kita memenangkan peperangan rohani? Kita kembali ke Efesus 6 ayat 10 sampai 18 ya. Oke, tolong diperhatikan ya, masing-masing buka ayatnya, Alkitabnya Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Sudah pegang semua? Ya, begini saya bacakan ya dari awal. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan apa?
tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan roh-roh penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kalau ada kita di kantor kita, di rumah kita, tetangga kita, orangnya bikin kesal, bikin mau marah, mau bikin kejahatan, bukan dia lawan kita. Iblis yang menipu dia, sedang menipu dia. Ya, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Yang pertama apa? Jadi berdirilah tegap. Katakan berdirilah tegap. Ya. Artinya apa? Selalu siap untuk bertarung. Artinya tetap menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan juga bersemangat. Jangan lemah, saudara. Tegap itu tegap. Siap sedia. Semangat. Bukan lemas. Gak semangat. Susahnya lah hidupku, merananya laku lah. Begitu lemah, selesai kena tipu iblis. Kena panah satu tang, nempel di kepala itu mungkin. Ya. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Bersemangatlah. Apapun yang terjadi percaya Tuhan baik. Amin. Yang kedua, berikat pinggangkan kebenaran. Dalam bahasa Inggrisnya, kalau dalam Inggris itu truth. Berjuang hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran hanyalah firman Tuhan. Artinya kuat dalam firman dan lakukan firman sebanyak mungkin. Itu ikat pinggangmu. Ya, berlengkapan. Kalau bagaimana kalau baju perlengkapan perang kita, baju jirah kita nggak ada ikat pinggang, lepaslah celana itu ya kan. Gawat, bukan bisa melawan, bisa perang, ngasih cari-cari daun lawan nutupin celana awak kan gitu. Kalau kondor-kondor celananya kan nggak bisa. Ikat pinggang kebenaran. Dan ketiga, berbaju zirahkan keadilan. Keadilan itu dalam bahasa Inggrisnya righteousness. Adil identik dengan kebenaran, setara kewajiban dan hak. Tidak memandang bulu, tidak menahan hak orang lain, bertanggung jawab atas kewajiban, dan berani menuntut hak. Ya, benar-benar, ada yang benar kita harus bisa beradikan benar. Itu baju jirahnya. Baju jirah itu baju besi, saudara. Supaya kalau ada yang menekan badan pasukan itu tidak tembus. Tangkap ya. Baju zirahkan keadilan. Ya. Secara etimologis dalam bahasa Yunani kebenaran memiliki dua akar kata yaitu dikaiosune atau righteousness yang berarti kebenaran juga keadilan serta aletheia atau truth yang bermakna duduk perkara yang nyata yang dikontraskan dengan dongeng. Truth, benar ya benar. Bukan ngarang-ngarang, bukan tipu-tipu, benar. Ya, ikat pinggang kebenaran. A katakan A, B katakan B. Ya, keadilan berani meletakkan kebenaran, tidak pandang bulu, saudara. Ya, yang keempat apa? Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut, sepatunya, ya kan? Nggak ada pula tentara nggak pakai sepatu. Pernah juga aku tengok dulu TV tentara GAM, bajunya loreng-loreng, nggak pakai sendal ya kan? Sebentar kena sental sama pasukan TNI, bubar GAM tadi. Kemana nggak pakai sepatu? Ya. Artinya apa? Senantiasa bersukacita memberitakan Injil tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan tentang kerajaan sorga. Agar setiap orang yang mendengar dan menerimanya, maka tipuan iblis yang menguasainya rontok dan pikirannya diubahkan. Sepatunya nginjil. Kalau kau mau menang dalam perkara rohani, kemanapun kau nginjil. Di kampus, di kuliah, di kerjaan, dimanapun beritakan Injil. Injil itu bicara cuma dua. Injil keselamatan, bahwa Yesuslah Tuhan dan setiap orang yang percaya padanya diselamatkan. Yang kedua, Injil kerajaan sorga. Bicarakan bahwa Tuhan itu baik, ya, Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu menolong, nggak ada yang lain-lain, saudara.
Kelima, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Ya. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Apapun yang terjadi pada firman dan janji Tuhan, apapun yang terjadi tetap pada firman dan janji Tuhan, saudara. Sehingga iman kita tetap kokoh. Setiap kali iblis coba melemahkan kita, maka ingatlah bahwa Tuhan itu baik dan sungguh amat baik dan selalu bersama kita. Ya, begitu ada tipuan, menggoyangkan iman, pakai iman kita, tang perisainya. Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Keadaan mungkin seperti membuat kita susah, buat sedih. Gunakan perisai iman. Harus beriman, saudara. Iman apa dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang nggak kita lihat. Oke, dan keenam, terimalah ketopong keselamatan. Ketopong itu yang nutup kepala, helm. Helm itu apa? Helm itu bukan Bethlehem ya, bukan tempat lahir Tuhan Yesus. Dulu waktu kecil ada ulangan anak di Turki. Di kota Bethlehem katanya, Bethlehem bah. Ya, ketopong itu ini. Ya, itu dasarnya pelindung kepala. Ya, welcome Bro David. Ya. Di mana kita keselamatan adalah dasarnya. Di mana kita menerima Tuhan ini sebagai juru selamat dan Tuhan kita satu-satunya. Ketopong melindungi kepala dan itu adalah organ tubuh yang utama. Yang seperti kita bilang tadi, kepala di sini. Senjatanya ketopong keselamatan. Ketopong untuk kepala. Yang ketujuh apa? Gunakan pedang roh yaitu firman. Firman Tuhan sendiri dan itu senjata pamungkas menghancurkan iblis. Saat iblis menyerang maka perkatakan firman Tuhan. Contoh, ketika menghadapi hal yang sepertinya tidak baik dan bisa mengecewakan maka ucapkan firman. Rancangan Tuhan penuh damai sejahtera. Amin. Penuh harapan. Semua baik, semua seizin Tuhan untuk merancangkan kebaikan bagiku dan lain sebagainya. Ya, iblis paling takut tentang firman Tuhan. Waktu Anda ingat Yesus dicobai di padang gurun, ubahlah batu jadi roti. Ada tertulis kata Yesus. Makanan tidak hanya dari roti saja, dari firman Tuhan. Ya, makanya gunakan perisai, gunakan pedang roh. Ya, kalau misalnya melayani orang kerasukan di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, apa yang kuikat di bumi terikat di sorga. Dan Tuhan berkata, tanda-tanda ini menyertai orang benar. Mengusir setan, setan akan pergi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kau pergi. Firman. Ya, apapun yang sedang terjadi masalah, kita lawan iblis dengan pedang, ucapkan firman. Makanya kita perlu kuat dalam firman. Amin. Firman Tuhan juga harus diberitakan senantiasa, saudara. Waktu Anda beritakan firman, Anda sedang mengacungkan pedang kepada iblis-iblis yang menipu orang-orang. Firman Tuhan harus diajarkan, baik dalam khotbah, pemuritan seperti sekarang, ataupun diskusi, agar setiap orang yang mendengar dan menerimanya dimerdekakan. Ada orang-orang kita ketemu, ya, sakit hati, ya sakit lambung dan lain-lain. Tadi saya baru menjenguk mertua saya yang kemarin baru 1 malam keluar dari rumah sakit, kemudian 1 malam masuk lagi. Hari ini dia di ICU, tensinya itu tadi 77/44. Ya, itu sudah sangat rendah. Terus kami sama bapak saya sampaikan ke telinganya, kata bapak saya, ingat Tuhan Yesus ya. Saya sampaikan juga, Amang, lepaskan pengampunan dan segala macam. Dia dalam kondisi koma, berlinang air matanya, saudara. Dan kemudian apa? Tensinya naik dari 77, 101/70 apa berapa? Ya, itulah kuasa firman Tuhan. Tadi saya tanya sama perawat dia ini bagaimana ini? Ya nanti Pak kalau ini udah stabil belum Pak katanya. Nanti kalau udah stabil kita akan bawa untuk di head CT scan. Itu kapan? Oh belum, sekarang belum bisa Pak karena belum stabil.
Ini saya pulang, sebelum kita mulai Zoom, dapat WA dari mertua perempuan saya, Bapak sudah selesai di CT scan. Anda bisa bayangkan waktu kami ucapkan firman Tuhan, tensinya yang udah 77, karena kalau udah tua itu 130-an harusnya. 77 tiba-tiba naik, dia stabil, dia bisa di CT scan gitu loh. Tapi tetap kami serahkan sama Tuhan. Yang penting firman Tuhan disampaikan, saudara. Yang kedelapan, apa? Senantiasa berdoa. Ya, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, apa sih ya intinya orang berdoa? Berdoa itu membuat kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kenapa orang malas berdoa? Dia sering merasa dirinya hebat. Dia merasa otaknya pintar. Dia merasa diri uangnya sudah paling banyak. Ya. Tapi kalau kita belajar berdoa, kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Aku butuh Tuhan, makanya aku berdoa. Aku tak bisa hidup tanpa Tuhan, makanya aku berdoa. Aku perlu Tuhan setiap hari, makanya aku berdoa. Ya, berdoa itu ada tingkatannya, ada tambah 2 lagi. Doa itu ada dengan puasa dan memberi. Puasa itu apa? Puasa itu melatih diri kita, melatih keinginan daging kita. Memberi apa, saudara? Memberi itu melatih kita supaya nggak serakah. Ya, berajinlah memberi kepada orang yang nggak mampu, bukan memberi kepada orang yang nggak mampu mengelola keuangannya. Boros-boros dia terus minjem uang sama kita, kita kasih pula, memberilah. Kacau kita namanya itu. Ya, doa, memberi, dan berpuasa itu 3 hal yang sangat diperlukan buat orang-orang Kristen. Berdoa itu membuat kita merendahkan hati. Senjata terakhir adalah doa. Doakan orang-orang kudus, doakan saudara-saudara kita di sini. Ya, kita nggak tahu, mungkin dari kita saat itu sedang ada dalam permasalahan, doakan. Apalagi kalau tiba-tiba kita diingatkan seorang, doakan. Tetap berdoa. Karena kita butuh Tuhan. Sehebat apapun Anda, sepintar apapun Anda, sekaya apapun Anda, kita perlu Tuhan setiap hari. Sesibuk apapun Anda dan saya, kita perlu berdoa. Semakin Anda sibuk, semakin perlu banyak kita berdoa. Kenapa? Pertarungan kita makin seru, saudara. Ya, pertarungan kita makin seru. Amin. Selamat bertarung dan menangkan peperangan rohani bersama Tuhan Yesus. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Kita sambil ini kita akan mulai diskusi, saudara. Kita dengarkan lagi pujian yang tadi. Nanti jika teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Kembali kita dengarkan pujian tadi, saudara ya. Setelah ini kita akan buka open diskusi, saudara. Kita bukan melawan darah dan daging, sebab peperangan kita melawan penguasa di udara. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
kibarkan panji kemenanganmu. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Oh, peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Oh, sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Kibarkan panji kemenanganmu. Kibarkan panji kemenanganmu. Haleluya. Oke, tadi bahannya sudah saya kirim sama saudara-saudara semua. Sekarang kita diskusi, silakan ada pertanyaan atau ada yang mau ditambahkan, saya persilahkan. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang mau ditanya? Silakan. Atau mau menanggapi apa yang sudah Anda dapat dari hasil pengulitan hari malam ini. Halo, siapa duluan? Siapa nih? David Udaya. Silakan, Bro David. Ya, selamat malam, shalom semuanya. Malam shalom, Bang. Mau nanya nih, Silakan. ini cocok pula ini topiknya peperangan rohani dan kaitannya dengan berdoa. Kan ya mungkin banyak di antara kita yang bukan level yang rajin kali ya kalau disuruh berdoa. Ada aja alasannya gitu, makanya mereka enggan untuk berdoa. Mungkin karena malas, mungkin juga karena merasa bahwa ya aku sudah berdoa sekian lama, sampai hitungan berjam-jam, bermenit-menit, tapi mungkin apa yang ku minta tidak juga dikabulkan. Pertanyaannya, Bang, bagaimana caranya supaya hati ini bisa tetap tergerak untuk mau berdoa, mau berkomunikasi dengan Tuhan? Oke. Mungkin ada rasa malas, atau mungkin juga ada rasa pesimis, mungkin sudah putus asa karena sudah berdoa sekian lama, doanya tidak kunjung dikabulkan. Oke. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang David, pertanyaannya bagus ya. Kalau cerita soal malas berdoa, nggak tahu lah ya. Saya juga pun kadang-kadang ada juga malas berdoa ya kan. Saya pun bukan orang yang suci, tulus, putih seperti kertas putih juga ya kan. Apalagi udah banyak nonton film Korea. Udah tidurlah malam itu kan, besok pagi telah bangun ya kan.
Namanya kita manusia manusia apa ya yang tanpa salah juga. Nggak tahu lah, mungkin teman-teman sini udah jauh lebih rohani saya, mungkin saya rajin kali, mungkin nggak apa-apa lah, nanti boleh kasih kesaksian ya. Tapi lah namanya kita daging ini, kita harus latih. Rasa malas itu latih gitu loh. Kenapa kita kalau makan kita nggak malas makan ya kan? Apalagi kalau ditraktir orang, makan yo, ayo, babi panggang karo, babi panggang Cina, babi panggang Toba, misalnya ya. Nomor satu kita harus ingat bahwa doa itu adalah kebutuhan. Yang kayak seperti saya bilang tadi, doa itu melatih kita bahwa kita ini adalah makhluk yang nggak bisa lepas dari Tuhan. Kita tergantung dengan Tuhan. Seringkali orang kalau tadi saya sampaikan, uangnya udah banyak, pekerjaannya bagus juga, jadi malas berdoa. Bukan hanya yang pesimis ya kan, merasa hebat, ngapain berdoa. Tapi ingat, kita perlu Tuhan. Ya, berdoa itu apa dulu? Bukan berarti berdoa harus kita cuma minta supaya sehat, supaya rezeki. Berdoa juga waktu kita memuji menyembah Tuhan juga berdoa. Terpujilah Engkau Allahku yang hidup. Terima kasih buat berkat-Mu padaku hari ini. Tetaplah bersamaku Tuhan. Bukanlah harus lagi ada kebutuhan aja berdoa. Memuji Tuhan berdoa. Tuhan, aku perlu Engkau hari ini. Ya, tanpa Tuhan aku nggak bisa gitu. Ingat dulu bahwa kita berdoa itu untuk belajar merendahkan hati kita, berkomunikasi dengan Tuhan, meminta. Yang pertama, yang kedua, ada ayat yang mengatakan begini, engkau berdoa tapi engkau tidak mendapat apa-apa. Karena apa? Karena engkau salah berdoa. Engkau berdoa hanya untuk memuaskan nafsumu. Kalau kita berdoa hanya untuk memuaskan nafsu kita, nggak akan dikabulkan Tuhan. Contoh, misalnya kita berteman dengan Bang David. Bang David sukanya maunya cuma makan mie misalnya. Mie kuah, mie goreng, ya kan? Jagonya masak mie. Di rumahnya banyak stok mie gitu loh ya. Datang saya, Bang David, buatkanlah aku dulu apa? Abang itu misalnya nggak suka tauco, mungkin karena bau gitu ya. Bang David, kalau saya mau dikabulkan sama Bang David, masakkan aku bihun goreng bebek. Oh, sebentar lah Bang, siapkan. Pang. Tangkap bebeknya, dicabuti bulunya, masak tren jadi mie. Coba kalau aku tahu Abang nggak suka toco, Bang, bikinkan aku toco cumi. Ya kan? Abang pun pening, aku menyium bau toco aja pun nggak suka. Kau suruh pula aku masakkan toco cumi, bro. Gitulah Abang bilang. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan, aku mau kaya. Kita aja nggak siapkan diri kita. Belum kaya aja kita soknya minta ampun. Ya, Tuhan, aku mau sukses. Gitu ya, tapi untuk persiapan sukses kita nggak siapkan. Nanti tiba-tiba dibikin Tuhan kita kaya raya, tak datang lagi kita berdoa ya kan. Karena orang manusia dunia ini tahu lah memang luar biasa. Yang banyak sombong itu bukan yang kaya, malah yang nggak kaya banyak sombong. Ya kan? Ya, Tuhan, pergumulanku Tuhan, nggak jawab-jawab. Sederhana, pergumulan kita itu Tuhan nomor satu intinya. Tuhan bukan mau mengubahkan keadaan kita, saudara. Tuhan nomor satu ingin mengubahkan hati kita. Waktu hati kita berubah, keadaan kita itu macam menjentikkan jari sama Tuhan. Jadi tetaplah berdoa. Ya, berdoalah untuk kemuliaan Tuhan. Berdoalah sesuai firman Tuhan. Makanya juga ada ayatnya, jika engkau dalam aku dalam engkau, minta apa saja maka dia kabulkan. Artinya apa? Jika kita dalam firman Tuhan dan firman Tuhan dalam kita, lakukan firman dan minta sesuai firman, Tuhan mengabulkannya. Tuhan, pakai aku Tuhan untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Ya kan? Tuhan, aku perlu uang supaya aku bisa pelayanan, Tuhan. Tuhan, aku perlu uang supaya bisa bayar Google Meet bulanan, bisa bertemu sama saudara-saudaraku. Tuhan kabulkan. Ya kan? Coba kalau Tuhan, aku pengen uang, Tuhan. Pengen tambah istri 4 misalnya. Istri 2 aja belum ada, minta istri 4 misalnya ya kan. Itu kan nggak benar gitu. Ya. Nomor satu, kita harus latih diri kita.
Dan kemudian berdoa itu untuk kemuliaan Tuhan. Semakin iman kita makin kuat, semakin iman kita makin naik levelnya, kita nggak banyak lagi berdoa untuk diri sendiri. Kita akan banyak berdoa buat orang lain. Berdoa buat saudara, berdoa buat teman-teman pelayanan. Ya. Ya bukan lagi doaku untukku, kerjaanku, istriku, suamiku, jodohku, kuliahku, kuku, itu lagunya Cikita Medi, kuku. Nah, kalau masih banyak minta doanya kuku itu, nah, itulah kita harus berubah. Doanya nya, tolong dia Tuhan. Ya, tolong si Frans itu biar jangan gendut kali dia, biarlah agak dilatihnya mulutnya misalnya, itu bagus. Ya kan? Supaya agak singset sedikit dia Tuhan, gitu kira-kira. Bisa dipahami Bang David? Bisa Bang Da. Oke. Thank you. Teman-teman yang lain ada mau nambahkan silakan, mungkin dari Mona, Josephine, Petrus atau Windy. Ada mau menambahkan buat Brother David, silakan. Ada? Kalau nggak ada, kita ke selanjutnya. Yang lain. Kita ada waktu 29 menit lagi. Lebih. Ya, Windy, mungkin ada pertanyaan, ada tanggapan? Atau tambahan, silakan. Silakan, Mau Windy. nanya, Bang. Windy mau nanya nih, Bang. Apakah peperangan rohani ini memiliki dampak psikologis dan emosional yang berbeda daripada peperangan fisik ini, Bang? Contohnya, Windy akhir-akhir ini sering khawatir akan masa depan. Terus Windy juga kalau misalnya mau melaksanakan tugas atau melakukan suatu hal itu sering bimbang dan khawatir gitu, Bang. Apakah ini sama dengan peperangan rohani gitu, Bang? Jawabannya yes. Itulah peperangan rohani. Iblis mencoba menjatuhkan imanmu, masa depanmu kacau, galau. Siapa kau, Windy? Siapa keluargamu? Mau jadi apa kau? Itulah kata iblis, ya kan? Makanya lawan dengan perisai iman. Aku anak Tuhan. Aku pasti menang. Haleluya. Rancanganku, rancangan damai sejahtera, hari depan penuh harapan. Itu kan tadi pedang roh itu. Firman tadi. Engkau iblis mencoba menipuku, aku tolak kau dalam nama Tuhan Yesus. Jika Yesus sudah mau mati untukku di kayu salib, bagaimana mungkin Tuhan gak memberkatiku? Bagaimana mungkin Tuhan tidak membiarkanku sukses? Seperti itu. Sekali lagi, apa yang terjadi di alam roh itu mendahului dalam alam nyata. Ini masih dalam alam roh nih kan, galau, menang dulu dalam pikiran roh kita supaya waktu mengerjakan tugas kuliahnya bersemangat. Amin. Dan bukan hanya Windy saja yang mengalami itu. Kita semua pun pasti bolak-balik dipanah sama iblis tadi. Makanya tangkis pakai perisai iman, ya kan? Iblis penipu kau, iblis tolol, iblis bodoh kau, tangkis. Masa depanku dahsyat. Yesusku dahsyat. Ya kan? Aku nggak mengerti apa yang terjadi, tapi aku mengerti Tuhanku hebat. Begitu kira-kira, Windy. Itulah peperangan rohani di pikiran. Ya, bukan melawan roh-roh apa, Sisingamangaraja lah, melawan roh begulatub, begu apa semua, ya kan. Nggak bisa itu dekat sama kita, nggak ada. Nyah kau semua iblis. Gitu ya. Bukan berarti nggak ada, gitu loh. Jadi kalau kita peperangan rohani, bagaimana? Lebih bagus kita nginjil. Kalau engkau mau nginjil ke Papua Barat, Mona, beritakan Injil di sana. Kan gitu. Orang-orangnya dimuridkan, orang-orang diberitakan firman, biar benteng-benteng ini yang dipikirkan mereka itu lari bubar. Amin. Bukan harus ikut 2 keliling mau ke Papua Barat 24 jam, ya kan. Datang jumpain orang-orang, firman sampaikan. Gitu kira-kira. Bisa dimengerti Windy Maniko di sini Kalang ya, Win? Windy di sini Kalang ya? Medan, Bang. Oh, lagi Iya, di sih. Medan. Lagi di sini Kalang atau di Medan? Di Medan, Bang. Oke. Mengerti ya, Windy? Atau ada yang kurang jelas? Mengerti, Bang. Oke. Silakan. Kemudian nomor 2 duluan. Petrus Diado Purba. Any question, brother? Atau anything that you want to share with us about this topic? Ada yang mau dibagi tentang sesi hari ini?
Atau mau bertanya silakan Petrus. Atau tanggapan lah tentang ini. Ada? Brother Petrus? Masih online? Oke, Petrus mungkin lagi offline ya. Oke, lagi belum connect. Josephine, silakan ada pertanyaan atau tanggapan tambahan? Mungkin sharing eh, Silakan, silakan. ini mungkin nyambung dari yang tadi cerita Windy. Jadi asli memang Windy jangan merasa sendiri gitu karena semua tuh emang ngalamin. Dan itu setiap fase, mau fase kuliah, fase nanti tamat kuliah, cari kerja, nanti udah dapat kerja, fase lagi sampai ke udah kerja ini mungkin mau berkeluarga gitu ya. Nanti ada fasenya nanti udah berkeluarga, fase punya anak, nanti masing-masing selalu ada itu masa merasa ini besok tahun depan kayak mana ya gitu. Jadinya kayak mana ini ya? Yang ku buat sekarang udah pas nggak ya? Atau yang bikin sekarang buang-buang waktu nggak ya gitu. Nah, itu memang sering menyerang pikiran kita padahal waktu kita menjalankannya kita yakin nih. Nah, tapi sering yang bikin kita goyang waktu mulai macam-macam nih datang ujian mungkin ya. Datang ujian yang bikin mungkin agak kayaknya sedikit mulai kabur nih jalannya. Mulai kayaknya kayak mulai kayaknya bukan ini nih, mulai makin sulit gitu ya. Terus kayaknya jalan mulai terlihat sempit dan waktu udah lagi kayak gitu kalau aku pribadi eh eh, gini kalau cari orang harus memang pastikan orangnya memang yang Windy yakin memang membangun secara iman. Artinya karena kita apapun ceritanya perlu orang untuk bercerita. Jadi waktu kemarin pernah ngalamin kayak gini, ya kalau kakak ceritanya ke abang langsung. Jadi waktu dapat pandangan, ternyata iya ya, ternyata kepala ini aja memang peperangannya beranggapan jadi ini besar kali gitu masalahnya. Ternyata waktu kita minta sudut pandang dari yang lain, oh iya ya, ternyata nggak sesegitunya gitu. Ternyata karena kita memang lagi lemah, kita lihat jadi yang masalah yang kecil pun besar buat kita gitu kan. Nah, jadi mungkin Windy boleh eh, mungkin sharing ya, Win ya, mungkin dengan orang yang Windy percaya, Windy mungkin bisa eh, eh, apa ya, bisa yakin eh, orangnya memang memberikan ini ya positif gitu ya. Windy jangan banyak pendam sendiri gitu. Eh, apalagi mungkin kalau Windy merantau ya. Iya, Kak. Anak anak rantau tuh apalagi kakak dulu juga merantau dulu kan. Wah, sering lah tuh apalagi rasanya sendiri. Nanti kalau lagi sakit rasanya sendiri. Apa-apa rasanya sendiri gitu. Nanti duit kurang, aduh gitu rasanya gimana mau minta ke siapa. Jadi emang campur aduk rasanya. Jadi memang yang pasti yang satu pribadi yang nggak pernah ninggalin kita, Tuhan Yesus itu yang pasti harus Windy selalu eh, sering-sering ngobrol ya. Pokoknya mau nangis, mau mau ada rasa kesal, mau apa ceritanya sama Tuhan Yesus. Yang kedua cari teman juga, teman mungkin teman sepelayanan yang Windy bisa percaya, bisa membangun iman. Udah, itu mungkin bisa nanti terus bangun imannya juga. Jadi nanti Windy pun makin ini lagi, makin yakin lagi gitu. Jadi nggak usah khawatir lagi masa depannya, Win. Masa depannya panjang, masih banyak yang bisa
selagi muda kerjain aja semua yang positif. Amin. Nah, jadi semua ngalamin kok Win, waktu udah kayak gini anak punya dua, nanti anak gue ini besarnya kayak mana ya gitu. Ada yang kurang apa kayak mana ya, ada yang kurang nggak lagi yang harus yang dibuat ya. Jangan-jangan nanti dia udah besar, aku kurang bikin ini waktu dia umurnya di 5 tahun, di 10 tahun gitu. Ada aja kekhawatiran, malah terlalu khawatir pun kan jadi nggak baik. Jadi takut gitu ya. Terlalu khawatir jadi banyak melarang pun jadi nggak baik kan gitu. Nah, artinya semua pun ngalamin, Kak Mona pasti ngalamin juga kerja di sana kayak mana. Mungkin berpikir apa aku selamanya di sini, mungkin tah gitu mungkin pernah Kakak pikirkan. Terus mungkin Bang Petrus juga berpikir eh eh, hari ini gimana, besok gimana, Bang David juga mungkin gitu. Nomi juga mungkin di kerjaannya mikir tahun depan aku di mana, ditempatkan gitu mungkin kan, tapi ya sudahlah gitu, belum terjadi kok gitu ya. Kita serahkan aja lah sama Tuhan. Hari ini, besok dah. Selesailah gitu. Semoga berkati ya Win, semangat. Makasih Kak. Oke, thank you Josephine. Balik ke Petrus Diardo Purba. Ada yang mau ditanya atau disampaikan atau silakan tanggapannya tentang tema kita hari ini, Brother Petrus? Nggak ada. Ada Bang, pasti dulu. Pas dulu. Oke, sekarang ke Mona Lisa Siahan. Ada mau bertanya, menanggapi atau mau berbagi? Silakan, Mona. Mau nanggapin lah sedikit ya Bang. Ya, Banyak pun nggak apa-apa. ya, Kak Josephine sama Kak Windy, salam anak kos ya. Jadi Salam ya Kak. dulu Makanan akhir bulan kita apa Kak? Indomie sama nasi sampah. Nasi sampah itu semua lauk dicampur, kemudian agak-agak semi bikin nasi goreng. Modalnya cuma minyak goreng, garam, itu pun kalau ada telurnya. Iya Kak. Kalau aku dulu Blue Band sama itu aja nasi diaduk-aduk selesai, nggak ada telur. Yang penting ada gas atau ada bahan bakar, udah itu aja. Nah, jadi gini, yang sering terjadi itu kan perihal dengan perjuangan-perjuangan kita di kehidupan. Mohon izin agak sedikit ini ya, karena masih di rumahku. Nah, ini gini, kalau cerita tentang perjuangan itu kan dan doa, utamanya itu aku pribadi lah dulu ya, aku pernah punya masalah yang sangat-sangat besar, Bang Frans tahu itu, punya masalah yang sangat-sangat besar, aku sering sekali lupa, ibarat kita membopong ransel, kan ransel, terus bilang aku lelah gitu, tapi kita nggak meletakkan ransel kita, tetap di punggung kita. Nah, jadi apa namanya ya, rasa lelah itu tidak hilang karena apa? Beban itu tetap kita peluk, beban itu tetap kita ikat di badan kita. Nah, jadi ketika kita sudah berserah, ketika kita bermohon sama Tuhan, aku juga sering seperti ini dan ini yang memang sampai saat ini ku khawatirkan setiap pagi ketika aku mau berangkat kerja. Kita kan udah punya planning ini. Nah, ketika kita sampai fakta di lapangan dan apa yang terjadi kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi dan pikiran kita. Ya sudah, kalau sudah seperti itu, jangan lagi hitung-hitungan ya. Seharusnya aku bawa pulang hari ini 350.000. Ini jangankan pulang 350.000, aku nombok 50.000. Nah, jadi yang hal-hal yang seperti itu sering sekali terjadi. Jadi intinya ketika kita menyerahkan segala sesuatu ke Tuhan, pertama pengalamanku ya, yang kita rasakan itu ada rasa lega. Tapi di balik rasa lega ini ada juga syaratnya. Apa syaratnya? Serahkan semua. Jangan tanggung-tanggung, serahkan semua. Udah, seperti ku analogikan tadi, ya udah targetku hari ini misalnya dapat uang 300.000 narasumber atau apa, ini ternyata aku nggak dapat apa-apa, ya sudah, berarti itu rencana Tuhan yang terbaik. Apa namanya ya, lebih bagus melegakan diri, lebih bagus mengikhlaskan. Nah, begitu juga dengan masalah kita seperti rambutku yang keriting ini ya, kalau disisir pagi-pagi itu keluar kusutnya kan. Nah, kapan keluar dari permasalahan, kapan keluar dari rasa jenuh, kok seperti kata Kak Josephine tadi, makin sempit, boro-boro makin sempit, kayaknya jalannya makin jauh, tujuannya makin jauh.
hal yang mau diraih itu makin jauh. Kuncinya apa? Ya, itu tadi lebih banyak kita berserah, kita serahkan semuanya. Seperti aku bilang tadi, ketika kita punya beban berat, ransel, serahkan aja dulu sama Tuhan ransel itu. Nah, serahkan sama Tuhan ransel, kemudian yang sering kita bikin lupa itu, udah ya, makasih Tuhan, udah selesai kita berdoa, kita lihat lagi ke belakang, Tuhan ranselku tadi mana? Nah, itu lagi, jadi terjadi lagi persoalan kan. Ketika kita sudah memberikan dengan tulus hati, dengan kerelaan hati, makanya kan ketika kita berdoa selalu dibilang tangis itu dan hati yang remuk redam itu kan menjadi persembahan yang terbaik. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus kita serahkan semuanya sama Tuhan, kita berikan semua sama Tuhan. Kemudian terkait dengan firman hari ini, itu juga sering kualami ya. Satu orang waras ketemu dengan 4 orang yang nggak nyambung, pasti yang satu orang ini dikatakan yang nggak waras. Yang tepatnya kan 4 orang yang waras ketemu satu orang mungkin yang kurang nyambung, itu baru tepat. Tapi hal yang biasa di kehidupan nyata, apalagi di dunia kerja, 4 orang yang nggak waras ketemu satu orang yang waras, yang nggak waras itu yang waras itu yang dikatakan nggak waras, itu hal yang biasa. Intinya tetap bermohon hikmat sama Tuhan. Aku jujur sampai sekarang setiap pagi itu nggak berani aku melangkahkan kaki itu tanpa tuntunan Tuhan. Apapun hasilnya itu tetap yang terbaik. Itu kira-kira tambahan dari aku, Bang. Oke, luar biasa sekali Mona. Itu juga termasuk peperangan rohani setiap hari ya. Keep on fire. Oke, Naomi, ada mau ditanya atau menambahkan terkait topik kita? Silakan Naomi. Ikut dulu Bang, tadi telat masuknya belum di ending tadi. Oke, kalau gitu ya, bahannya sudah saya bagikan. Jadi ingatlah kita ada peperangan rohani. Sekali lagi musuh kita bukan orang, bukan siapa, orang darah dan daging, bukan keluarga, suami, istri, teman, tetangga, klien. Itu adalah semua lawan kita adalah roh-roh jahat yang menipu mereka, coba juga menipu kita dan segala macamnya. Ya contoh, misalnya saya pernah pelayanan ke daerah, Tuhan kasih penglihatan, gitu ya. Ada orang mukanya dia takut-takut tapi matanya mau coba jahat gitu lah ya, tapi orangnya kelihatan bodoh gitu. Jadi saya nangkap, oh wilayah ini orang-orang di sini terikat apa nih, orangnya bebal, bodoh dan pengecut gitu loh. Ya, kemudian saya sampaikan ke beberapa teman gitu loh. Teman, cuman dia nggak sampaikan sama pemimpinnya. Yang khotbah asal pakai bahasa Inggris nggak dipedulikan, saudara. Nggak dipedulikan, ribut semuanya. Waktu saya dapat penglihatan tuh, oh ini rohnya tuh di sini nih. Orangnya pengecut, bodoh, bebal. Saya khotbahnya kayak gaya anak pasar lah, saudara. Dengar baik, saudara, sekalipun bapakmu Kristen, kakekmu Kristen, buyutmu pun mungkin pendeta, kalau kau nggak terima Yesus, kau tidak selamatkan. Saya tunjuk pemain keyboard. Kau mati masuk surga, masuk neraka. Oh, nggak tahu. Masuk surga lah Pak. Syaratnya apa? Baik-baik. Semuanya orang baik, belum tentu benar. Neraka kau, gue bilang langsung. Ya kan? Kau main keyboard karena baik masuk surga, kau menghina salib Kristus. Gue bilang, siapa? Nggak ngerti. Baru beritakan Injil. Ya saya bilang, siapa yang mau dipakai Tuhan untuk melayani kota ini? Maju setengah, itu ada 1.000 orang. Ya, padahal di tempat yang lain 1.000-an orang yang datang nggak peduli, ributnya minta ampun. Itulah roh-roh yang menipu tadi. Ya, sebelumnya teman saya yang dari Jakarta khotbah sampai merepet dia. Ada yang bicara atau saya yang bicara? Biar saya turun dari mimbar ini. Khotbahnya pakai bahasa Inggris. Nothing is impossible. Saya dulu berhasil bekerja di pesawat apa gitu loh ya kan.
cerita kesaksian sukses pula sama orang-orang bebal yang mentiko, selesailah dia. Nah, itu contohnya roh-roh jahat tadi. Ya, jadi ya, apapun kita doakan dulu mereka, kita usir roh-roh jahat yang menipunya, baru kita lepaskan firman Tuhan, pedang roh, tebas iblisnya. Sampaikan firman, lakukan firman, ya, firman Tuhan juga dilakukan, itu pedang juga, saudara. Biar orang melihat bahwa firman itu hidup dalam kita. Oke? Jika nggak ada lagi, yang lain dari setelah topik ini ada lagi kah? Kalau nggak ada, biar kita tutup dalam doa. Kita ending sesi ini gitu lah, saudara. Ada? Any question? No mention? Amin. Cukup. Oke. Ya. Oke, kita berdoa kiranya firman Tuhan yang disampaikan bisa berbuah, teruslah berkomunikasi bersama dengan Tuhan dan menangkan peperangan rohani Anda. Kita end dulu rekamannya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita masuk dalam doa syafaat ya, saudara. Oke.